Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, semoga semua ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tiada seorang pun yang mati atau meninggal, melainkan dia mati atau meninggal dia dalam keadaan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa yang disesalkan oleh hamba yang meninggal itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana muhsinan, jika ada hamba tersebut dia adalah orang baik, nadima alla yakuna izdada. Jika hamba tersebut dia orang soleh, dia orang baik,
dia orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di dalam kehidupan di dunianya, maka dia juga menyesal, kata Nabi. Apa yang disesalkannya? Kenapa tidak lebih banyak kebaikan yang dilakukannya? Wa in kana musian, jika seorang hamba adalah pendosa, orang yang suka berbuat keburukan, kejahatan, kemaksiatan, nadima, dia juga menyesal. Apa yang disesalkannya? Allah yakuna naza'a, kenapa dia sebelum kematian datang kepadanya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita bahwa siapapun kita dalam kehidupan di dunia ini, semua kita akan mati. Semua kita akan pergi, baik kecil maupun besar, baik tua maupun muda, baik orang kaya maupun orang miskin, baik pejabat maupun rakyat jelata, semua kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan bagi kita, sudah seberapa banyak bekal yang kita siapkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak amalan soleh yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini? Sementara waktu terus berlalu, masa terus berganti, hari demi hari mengantarkan kita pada hakikatnya kepada pintu kubur. Waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah bagian daripada ketaatan dan kebaikan yang harus kita lakukan. Betapa banyak orang dalam kehidupan ini yang dia menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Ada yang menunda-nunda melakukan kebaikan dan amalan soleh. Dan beruntunglah bagi kita yang dibukakan pintu taubat oleh Allah, dibukakan pintu untuk melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW dalam hadis lain juga mengingatkan, innallaha iza arada abdan bi khairin, sesungguhnya Allah kalau menghendaki kepada seorang hamba melakukan kebaikan, ista'malahu, Allah akan membuat hamba tersebut bersegera melakukan kebaikan. Lalu sahabat menjawab, wa ma yasta'milu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah membuat hamba tersebut bersegera melakukan amalan wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan dan membuka pintu taubat kepada hamba tersebut, bersegera melakukan kebaikan qablal maut, sebelum kematian datang kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa manusia, kata Nabi SAW, menyesal? Karena di akhirat nanti, ma'asyiral muslimin, setelah kematian hadir kepada setiap orang, setelah dia meninggalkan kehidupan di dunia, maka perjalanan demi perjalanan akhirat itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan akhirat adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Nabi mengatakan, sesungguhnya kuburan itu adalah awal tempat dari tempat-tempat di akhirat dan akhir tempat dari kehidupan di dunia. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa saja orang yang ketika di dalam kuburnya diberikan keselamatan oleh Allah, ingin diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia sudah mendapatkan naungan di alam kubur, perlindungan dari Allah dari azab kubur, maka perjalanan demi perjalanan akhirat sampai dia dimasukkan ke dalam surga Allah adalah fama ba'dahu aisaru minhu, adalah perjalanan yang mudah. Wa man lam yanju minhu, dan siapa saja yang ketika dimasukkan ke dalam kubur dia sudah menerima azab kubur, siksaan kubur, titik demi titik dari azab neraka untuknya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan demi perjalanan sesudahnya adalah perjalanan yang sulit. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagaimana tidak nanti di akhirat orang-orang kafir akan menyesal ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha,
Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka akan berteriak di dalam neraka Allah. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dulu di dunia adalah tidak melakukannya. Kenapa mereka menyesal dengan itu semua? Karena kehidupan dunia yang sebentar yang diberikan oleh Allah tidak mampu mereka pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang kafir, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat baik pun dalam kehidupan di dunia juga akan menyesal. Kenapa demikian? Ketika ada kebaikan dibentangkan oleh Allah, uang ada untuk bersedekah tapi tak mau bersedekah. Kesempatan ada untuk melakukan solat berjamaah tapi tak datang ke masjid melakukan solat berjamaah. Nanti di pengadilan Allah akan diperlihatkan semuanya. Bagaimana tidak akan menyesal, ya Allah, kenapa dulu waktu itu saya tidak datang berjamaah? Kenapa waktu itu saya tidak melakukan kebaikan? Kenapa waktu itu saya melihat duri di jalan yang bisa mencelakai orang lain, saya tidak menghindarkannya? Maka penyesalan demi penyesalan, orang baik pun akan menyesal, kata Nabi. Maka agar kita jangan menjadi orang yang menyesal terlalu nanti di akhirat, maka waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini, mari kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ightanim khamsan qabla khamsin. Nabi juga mengingatkan kepada setiap kita, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi. Syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Bagi generasi muda, saatnya untuk belajar, saatnya untuk memperbaiki diri, agar kelak di masa depan, di masa yang akan datang adalah menjadi orang-orang yang anfa'un nas, bermanfaat di kalangan manusia. Kalau hari ini disibukkan anak muda dengan main game, dengan pergaulan bebas, mau jadi apa nanti kalau sudah besar atau sudah dewasa? Maka oleh karena itu ketika muda, pergunakan untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengingatkan kepada kita, wa faraghaka qabla fakrika wa faraghaka qabla sughlika. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Hari ini masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Allah, pergunakan hal demikian. Hari ini masih diberikan kesempatan berzikir, lisan masih lancar berbicara, pergunakan untuk membaca Al-Quran sebelum datang waktu sempit. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, badiru bil a'mali salihah qabla an tusghalu. Bersegeralah kamu melakukan amalan soleh sebelum nanti datang waktu sempit kepadamu. Nah, kapan waktu sempit itu? Ketika sakaratul maut sudah datang, ketika kematian sudah datang kepada seseorang, maka penyesalan yang luar biasa ketika itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Penyesalan ketika sakaratul maut, kematian datang kepada seseorang, wahai Rabb, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia walaupun hanya sebentar. Saya akan melakukan 2 hal. Pertama, fa'asaddaqa, saya akan bersedekah dengan harta yang kucari waktu di dunia. Pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringan untuk mencari harta, namun lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kucarikan akan aku sedekahkan, ya Allah. Dan yang kedua, penyesalan manusia adalah kenapa tidak melakukan amalan soleh. Wa akum minas solihin, saya akan melakukan amalan soleh, ya Allah. Maka ketika waktu lapang diberikan oleh Allah, pergunakan untuk melakukan amalan soleh. Wa ghinaka qabla fakrika, pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin, waktu yang tidak mempunyai apa-apa. Hari ini kalau kita perhatikan gaya kehidupan manusia, ada sebagian di antara manusia yang tidak peduli halal dan haram, padahal itu berat sanksinya di yaumul hisab nanti. Min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Maka kita bersihkan harta kita,
kita bersihkan materi kita dengan jalan berzakat, berinfak, berwakaf di jalan Allah, karena itulah investasi kita. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk, harta yang kita cari akan menjadi warisan dan tabungan. Untung-untung kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, yang ketika kematian datang kepada setiap kita, anak kita bersedekah atas nama kita, pahalanya tetap sampai kepada kita. Tapi akan langkah malangnya seseorang orang tua ketika harta yang dicari begitu menghabiskan waktu di dunia, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ketika kematian datang, belum mati pun anaknya sudah mendoakan bapaknya mati agar berebut harta warisan. Dan ketika kematian sudah datang, dia tidak ingat lagi dengan orang tuanya. Untuk apa disedekahkan, untuk apa dilakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Beruntunglah kalau punya anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, harta yang kita investasikan, itulah harta yang akan menemani kita. Semua akan kembali. Harta kita, keluarga kita ketika mengantarkan jenazah kita akan kembali. Tapi amalan soleh yang kita lakukan termasuk bersedekah, itulah yang menemani kehidupan kita, mulai dari alam kubur sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kelapangan harta oleh Allah bisa untuk berinfak, bersedekah, mempergunakan, membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kata Nabi, wasihhataka qabla saqamika, pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ada orang yang di rumah sakit, bagaimana nikmatnya sehat, ma'asyiral muslimin. Tengoklah orang ke rumah sakit, pergilah kunjungi saudara kita yang ada di rumah sakit. Maka kita ketika itu iman kita akan berkata, ya Allah, hari ini Engkau masih berikan kepadaku kesehatan, hari ini Engkau berikan kepadaku kelengkapan anggota tubuh. Betapa banyak saudaraku di rumah sakit ini ya Allah, yang menetes air matanya ketika mendengar namamu disebutkan melalui kalimat azan. Timbul rasa iba dalam hati kita terhadap saudara kita, dan muncul iman yang mendalam di dalam hati kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Itulah as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Tidak menunggu tua baru mati, tidak menunggu sakit baru pergi. Tapi kapanpun kalau sudah kematian datang kepada seseorang dalam keadaan sehat malam hari pun, ketika pagi hari diumumkan namanya di masjid, ada yang mengatakan nyusamu yang mau minum kopi tadi malam tapi barulah meninggal saja. Begitulah ketentuan kematian ma'asyiral muslimin. Maka kewajiban kita adalah senantiasa berjaga diri, bersiap-siap dengan istiqamah melakukan kebaikan. Yang terakhir nasihat Nabi yang perlu kita renungkan adalah wa hayataka qabla mautika. Hari ini kenapa kita masih bisa berbuat baik, melakukan kebaikan, datang ke masjid, bersedekah, berinfak, bersilaturahim? Karena kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Tapi kalau sudah diantar jenazah kita, sudah disolatkan kita, sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka ketika itu tidak ada lagi waktu berbuat baik. Jadi kapan kita berbuat baik, melakukan amalan soleh? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Tuhanmu, sembah Tuhanmu, lakukan ketaatan hanya sampai kematian datang kepada seseorang. Kalau sudah mati tak perlu solat lagi. Kalau sudah meninggal tak perlu melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Tapi yang ada ketika itu hanyalah penyesalan. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah, istiqamahkan dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Sampai kapan? Sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah li dzikrillah.